Wayahe Tanya-Tanya Ustadz dipersembahkan oleh sedikit atau banyak jangan terus dihitung, sengaja atau enggak yang penting hati ikhlas. Rezeki tak kemana, tambah amalan tambah rezeki. Amal amal amal, ayo ke kotak amal Indonesia. Amal amal amal, mari beramal, jangan ditunda lagi. Amal amal amal, ayo ke kotak amal Indonesia. Amal amal amal, mari beramal, jangan ditunda lagi. Salurkan infak Ramadan Anda melalui www.kotakamal.org. Oke, Cak Wawan. Cak Ilman ya. Wayai. Kita ketemu mana Cak Ilman di Tanya-Tanya Ustadz. Iya, Di tak awal apa saiki, Cak? di awal tadi kita sudah sempat sedikit membahas ya apa Tentang- kemudian nek ono arek ono wong sing awake tatonan. Oh, tatonan. Ya apa kemudian salate, ya apa kemudian ibadahe, ya apa kemudian wudune sah apa gak. Nah, Ana sing anggapan ini sebagai seni, Ya, keindahan nah. dan sebagainya. Nah. Ya, tapi bagaimana ketika sholat? ya, kita cari kunci jawabannya. Loh, kunci Dan, jawabannya ada di Ustaz. Kita tanya Pak Ustadz, kita Iya. sudah tersambung dengan Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Beliau adalah Ketua IKADI Kota Surabaya. Kita Yes. sama beliau Iya. di Tanya-Tanya Ustadz pagi hari ini. Dan buat sedulur-sedulur, konco-konco, sing kepengen takok, Oh, yes. monggo, Monggo. silahkan bisa Iya. lewat WA MNC Trijaya Surabaya. ngaten. Kita sama beliau, Cak Ilman. Yeay. Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, cak-cak semuanya. Alhamdulillah, kepanggih malih Pak Ustadz, sehat. Alhamdulillah. Sehat, ya. Pangestu panjenengan Pak Ustadz, sehat. Puasa Iya. juga Selamat masih menunaikan berlanjut. ibadah Ya puasa. Wawan, Cak Iman, sehat semuanya ya. Pangestu dipun, Pak Ustadz. Oke. Ini masih di musola atau di mana Pak Ustadz? Iya, pas enaknya memang di musola Wah, sepi ya. anjir, Oh, leres. iya, 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 Saya tuh iya. kalau di musola Pak Ustadz, Iya. wah mesti langsung terbawa angin. Heeh. Ngantuk Pak Ustadz. Oh, Nggak iya, tahu. iya. Musolanya dekat sawah Pak Ustadz. Oh iya. Saya tuh kalau waktu ke musola atau ke masjid yang paling tepat itu ya, Cak. Apa buka, Cak? Iya. Nah, itu enak, Cak. Enak, gratis ya. Gratis ya, ya, Cak ya. Iya. Iya, 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 iya. Ya, Pak Ustadz ini pagi hari ini kita pengen ngobrol. Ini kaitannya dengan ini Pak Tato. Ustadz, tato. Karena kita Ya. tahu bahwa ternyata Iya. tuh banyak anak-anak muda khususnya yang ini baik laki-laki, perempuan gitu ya. ini ada tatonya dan lain sebagainya. Tetapi mereka juga di bulan puasa ini ingin menjalankan ibadah secara benar. Ya. Nah, ini seperti apa sebenarnya Pak Iya. Ustadz? Nah, Monggo silakan Pak Ustadz. Nggih. Memang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam beragama kita memang harus siap ya, Ya, untuk nggih. menerima apapun ya, karena memang ini penjelasan bukan dari hawa nafsu, Ya, tapi nggih. memang dari Allah kan dan Rasulnya. Nggih. Begitu, nggih. Gini, kita sebelum membahas tentang tadi kalau tatoan kemudian sholat ya opo dan lain sebagainya, saya bahas dulu hukum tatoan itu sendiri bagaimana. Nggih, kan, nggih. ya. Monggo Pak Ya, Ustadz. supaya kita bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita baca Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 119, itu kan ada salah satu komitmen, bukan komitmen, proklamasi dari iblis begitu ya. Nggih. Proklamasi dari iblis, apa yang akan dilakukan supaya manusia, orang-orang itu ikut bersama mereka begitu. Karena memang dari awal ketika dia tidak patuh terhadap perintah Allah, dia itu kan sudah memproklamirkan diri. Kalau begitu kalau sudah saya dinas sudah ditetapkan penduduk neraka, berarti aku harus ngajak teman-teman. Nah, teman-teman di antaranya itu ya teman dari
manusia gitu ya, Hmm. supaya nanti menjadi bahan bakar api neraka begitu. Maka kita harus waspada. Makanya di dalam surat An-Nisa 119 ini di antara yang menjadi ancaman iblis kepada manusia itu adalah wala udillannahum, saya pasti akan menyesatkan mereka begitu ya. Wala umanniyannahum, saya pasti akan memberikan angan-angan kosong kepada mereka. Jadi diberikan harapan palsu begitu ya. Di PHP. Di PHP begitu ya. Contohnya misalnya nih ketika bilang membujuk Nabi Adam itu kan dengan Syajaratul Khuldi ya, buah keabadian, padahal itu buah yang dilarang Allah sehingga menyebabkan Adam itu tertipu begitu. Kemudian wala yutbattikunna adanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Nah, ya, pada lafal wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan pasti aku akan bisa memerintahkan mereka dan mereka pasti akan melakukan pengubahan terhadap ciptaan Allah. Yeah. Nah, ini merubah ya, merubah ketentuan. Jadi kulit yang mulus ya kan, yang ciptaan Allah sudah dibikin bagus, tiba-tiba dikasih tato. Gitu. Menurut kita mungkin seni ya, seni. Wah ini nanti digambar bunga, digambar macan, digambar apa itu, waduh, macam-macam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan la'anallahu al-washimat wal mustaishimat. Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang minta ditato. Ini. Yang membuat dan yang dibuatkan dilaknat ya? Yang dibuatkan itu sama saja ya. Jadi ya itu tadi basisnya adalah karena orang yang mentato dan orang yang meminta ditato itu sama-sama masuk dalam satu kategori, yaitu mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah dalam surat An-Nisa 119. Jadi melihat ini ya putih mulus bagus, janganlah diubah begitu ya. Nanti kena kemarahan Allah. Allah itu kalau kita perhatikan itu kan gini ya, sabar banget. Sabar banget ya, kenapa? Melihat orang maksiat itu nggak langsung dihukum. Misalnya nih Mas atau Cak ini maksiat itu langsung bendol gitu kan enggak ya? Artinya manusia itu kalau melakukan maksiat itu langsung mati gitu kan enggak ya? Tetapi Allah masih mencukupi rezekinya, Allah masih menjaga dia dari hal-hal yang membahayakan, masih memberi istri, masih memberi anak, masih memberikan kebahagiaan. Itu artinya apa? Bahwa di dunia ini Allah sabar menunggu kita ini memperbaiki diri, sehingga apa? Hal-hal yang seperti ini yang mengubah ciptaan Allah, Allah itu apa sampean, ayo berubahlah begitu ya. Sampai kadang-kadang ada yang mengumpat kepada Allah, ada yang mengumpat. Allah itu ya apa iki aku wis salat ya nasibku ya kaya ngene, ekonomiku sulit. Morat-marit. Ya morat-marit hidupe ini. Jarene nek ibadah enak. Jadi suudon berburu sangka gitu. Tapi Allah tetap sabar. Allah tetap sabar. Ya kalian silakan, tapi ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kita bahas adalah nek wis kadung ditato. Ya, betul ya. Ya kan? Betul, Ustaz. Nek wis kadung ditato ya, artinya ya apa ini sholatin lain sebagainya. Ada jenis tato yang bisa dihilangkan. Kalau memang bisa dihilangkan tanpa menyakiti diri, itu bagus. Alatnya. Alat yang silakan. Sekarang sudah canggih. Kalau dulu kan pakai setrika ya. Waduh, dibakar gitu ya. Durung disetrika nang akhir, setrika nang donya dhisik ngono. Tapi ya seandainya bisa dihilangkan
tanpa ada yang terluka, tanpa ada yang menyakiti, sobek dan lain sebagainya. Ayo podo cepat-cepat dihilangno gitu ya. Kalau dan Allah sangat menerima orang yang mau berbenah dan mau berubah ke arah kebaikan. Iya. Kalau seandainya nggak bisa dihilangkan kecuali dengan merobek kulit dan lain sebagainya, menyakiti, maka di dalam syariat Islam jangan. Biar misalnya di muka gitu, muka sudah di muka, kemudian permanen lagi. Wah, ya Ustaz, ini ada yang bertanya ini Ustaz. Ada yang menelpon Ustaz. Silakan. Nah, Ya, silakan. Selamat pagi, assalamualaikum. Salam, Dengan mau siapa nanya ini? dengan Hari Mas dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, ya. Monggo silakan. Mau nanya antara tato dan hina itu yang untuk itu loh Mas, apa? Orang yang mau nikah di tangannya digambari gitu. oh raja ya Mas ya? Bukan, ini semacam atau kayak hiasan kolak gitu ya. Ya kan seperti orang mau nikah itu. Ya, Itu kan itu boleh atau enggak ya itu ya? Pacar. Ya. Nah. Itu aja mau nanya. Mas Hari, matur nuwun. Mas Hari, matur nuwun. Saking Mas Hari Sidoarjo Ustaz, monggo. Ustaz. Jadi saya lanjutkan sebentar. Monggo, silakan. Seandainya nggak bisa dihilangkan, ya udah Bismillah, sholat insya Allah sah, karena untuk menghilangkan nanti ada hal yang membahayakan. Tetap sah, lanjutkan sholat aja. Boleh jadi hatinya bagus, boleh jadi orang yang mungkin bertobat dari tato itu akan lebih baik daripada orang yang tidak bertato. Kita tidak tahu hati orang ya. Tiba-tiba dia taat kepada Allah. Tadi pertanyaannya antara kinah ya tadi yang ditanyakan. Itu gambar di tangan biasanya yang dilakukan sebelum menikah. Kemudian apakah sama dengan tato? Itu lain begitu ya. Kalau tato itu adalah sampai memasukkan ke dalam kulit. Pakai jarum itu ya. Pakai jarum gitu. Itu merubah. Tapi kalau sifatnya keindahan sebelum menikah itu biasanya juga dilakukan oleh banyak orang-orang Arab ya. Bahkan saya dulu kuliahnya di Sudan itu ya, setiap ada orang yang menikah itu ya tanda-tandanya itu digambar bagus. Tangannya dihias dengan itu, ini ya. Dihias dengan gambar. Hal itu kan nanti kena air juga luntur. Jadi itu bagian dari adat istiadat yang diperbolehkan. Jadi tidak termasuk mentato. Kalau sudah wasmu itu menurut definisi para ulama sampai di bawah kulit gitu. Sampai betul-betul istilahnya yang tadinya mulus ya susah lagi kalau seandainya itu untuk mulus lagi karena sudah di dalam gitu seperti itu. Nah Ustadz, ini kan seringkali orang juga ini Ustadz ya berpikir secara simpel, secara sederhana, menafsirkan secara pribadi bahwa orang yang tubuhnya ada tatonya ini masya sholate kusuk iki gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman seperti ini gimana ini Ustaz? Ini pemahaman yang ekstrim ya. Pemahaman yang ekstrim ya. Memang begini Cak ya, kalau dosa biasanya kalau diawali laknat dari Allah maupun dari Nabi itu adalah dosa besar. Tetapi Allah itu akan mengampuni dosa apapun. Allah yaghfirud dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Kamu dosa kayak apa, kotor kayak apa, itu kalau bertobat, betul-betul membenahi diri, insya Allah akan putih lagi. Lo para sahabat ya, saya kasih para sahabat dulu kan penyembah berhala itu. Tetapi setelah mereka kedatangan Nabi mau ikut, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terbaik ya, yang di samping Nabi membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya mana dosa yang lebih buruk dari syirik, gak ada. Tetapi itu pun ketika bertobat ya itu diampuni oleh Allah. Siapa contohnya? Yaitu para sahabat Nabi. Mereka itu banyak orang musyrik. Apalagi dosa di bawah itu salah satunya adalah
bertato. Iya. Insya Allah kalau dia mau saya salah, saya mengaku salah, saya bikin tato. Kalau begitu saya ingin bertobat. Kalau bisa dihilangkan, alhamdulillah. Ya. Ya. Kalau memang enggak, ya perbaiki diri untuk beribadah. Tapi secara berbenah, begitu. diterima untuk ke sholatnya ini ya Ustaz ya, oleh Allah gitu Loh, ya. dipastikan orang yang bertobat. Jadi pasti kuncinya bertobat diterima dulu, sholatnya. kemudian melaksanakan kewajiban gitu ya. Sholat Iya. katakan. Oh iya. Jadi betul-betul dia itu menyadari kesalahan. Seandainya misalnya belum tahu ya, misalnya dia bahwa bertato itu boleh, misalnya dia mengatakan boleh gitu karena ini adalah seni dan lain sebagainya. Insya Allah sholatnya juga masih tetap diterima. Oh iya. Ya, insya Allah sholatnya tetap diterima. Apabila tatonya itu kan jenis tato macam-macam ya. Ya. Ada yang mudah hilang, ada Ye. yang Permanen dan non hilang, permanen, ya. permanen. Maka ya mudah-mudahan sholat-sholatnya terdahulu juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Yang paling penting adalah begini, harus tahu dulu memang karena dosa besar itu kan kalau tidak bertobat itu Ya. ya bagaimana Iya. akan diampuni memang dia aja tidak mau bertobat begitu. Jadi Iya. intinya adalah bertobat Bertobat dari terlebih apa yang dahulu. sudah dilakukan. Iya. Gitu. Saya ada teman Ustadz, tangannya ditato Ustadz, jagal. Iya. Tapi kemudian ada tambahan, jagalah kebersihan karena kebersihan bagian dari iman. Wah, Cek gitu. wah ya tato ya. Rek. Hah? Iya. Iya. Lah kalau di tangan itu memperingatkan siapa itu sebenarnya? Iya. Ono mana Memperingatkan sih? dirinya sendiri. Iya. Tapi kalau dia ya Ustadz ya, ini ada pertanyaan juga Ya. ini dari pendengar. Kalau yang bertato juga menjadi imam di salah satu sholat gitu ya, ini boleh nggak ya? Iya. Kan kita pernah Ya, kalau juga dia- lihat ya, ada teman-teman anak-anak pang gitu ya, bertato, terus dia Ya. menjadi imam bagi teman-temannya ya, terus juga Ya. dia menjadi pelantun sholawat gitu ya, ini gimana ya Ustaz? Ya, semua itu kan berdasarkan bagaimana dia bisa memimpin sholat atau tidak kan. Walaupun dia bertato atau tidak bertato, seandainya nggak bertato, dia pakai pakaian bagus tapi nggak bisa memimpin sholat ya gimana? Oh Gitu. iya. Ya, jadi yang menjadi dasarnya itu adalah dia bisa memimpin sholat atau tidak. Jangan sampai kita meremehkan orang dengan penampilan ya. Iya. Boleh jadi setelah dia bertobat, dia ngaji, suaranya itu seperti Imam Masjidil Haram. Wah, luar biasa, Nabawi ya. Ya kan? Iya. Ya orang kalau mau tekun ngaji itu insya Allah nanti keluar itu lagu dari dirinya sendiri itu kadang bagus. Oh lebih iya, bagus gitu. betul Iya. ya. Iya. Asalnya ngajinya yang rutin loh ya, jangan ngaji dangtek ya. Oh, apa itu Cak? Dangtek itu ya kepengen yang ngaji nggak kepengen ya gak ngaji. Oh iya. Aras-arasen. Aras-arasen. Iya. Ya ini Ustaz juga ada yang bertanya dari pendengar, dari Pak Suwoto di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz, apakah taubat orang bertato itu harus dengan menghapus bersih tatonya? Mungkin bisa dijawab Ulangi Ustaz. lagi ya, Iya. mungkin bisa disampaikan kembali Ya, Ustaz. Jadi bertato kemudian dia sadar bahwa dia bersalah, maka kemudian dia berusaha menghilangkan tatonya. Ya. Kalau bisa hilang ya alhamdulillah. Ya dia ya tentu orang yang dia sudah hijrah, orang yang sudah bertobat, ketika bersih dari tato itu kan nyaman kemana-mana ya. Ke masjid juga nyaman ya. Iya. Wajahnya juga udah bersih, tangannya udah bersih, itu nggak ada beban. Tetapi kalau belum bersih karena memang tidak mungkin dibersihkan, maka ya Allah mungkin orang-orang mengira saya ini baru bertobat gak masalah lah, karena itu juga bagian dari kesalahan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semuanya ya, walaupun kondisi belum sempurna. Iya. Jadi istilahnya tidak usah dipaksa untuk dibersihkan kalau memang tidak bisa dibersihkan. Iya. Jadi tato itu apapun bentuknya ya, entah itu nyusewu ya, ini ada tulisan tangan kanannya tulisan Allah, lafal Allah, tangan kiri lafalnya Muhammad. Ini tetap tidak boleh ya Ustaz. Ataupun
Mungkin ada yang terlalu kreatif gitu ya Ustadz ya. Terlalu gimana gitu ya Ustadz? Ya itulah memang belajar agama ya. Iya. Belajar agama. Anggap itu baik, tapi menurut Allah nggak baik. Iya. Menurut Rasulullah nggak baik. Iya. Ya. Tato yang hurufnya Arab itu kan juga ada sesuatu yang mungkin menyebut nama Allah ataupun Muhammad gitu ya. Ya, memang gini, salah satu tipuan dari setan itu adalah kita itu ya itu tadi harapan kosong tadi loh. Jadi dikasih harapan kosong seakan-akan baik ya. Itu baik menurut saya, maka saya tato tangan saya lafal Allah. Kadang bahkan raja itu yang ada kaitannya dengan namanya wirid-wirid. Yang dari dukun ya. Nanti ayat Al-Qur'an ditulis di badannya dicampur dengan simbol-simbol yang aneh-aneh, simbol-simbol iblis itu juga bagian daripada angan-angan kosong. Dianggap baik, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nanti kalau jenengan misalnya ya belajar, mudah-mudahan nggak belajar ya, Mas ya, jangan belajar. Ojo sampai dukun itu nanti paman saya dulu itu seorang dukun. Saya sempat dikasih tahu gitu ya bahwa kadang lafal Allah, lafal Muhammad itu dicampur simbol-simbol yang saru gitu ya, yang tidak layak dijadikan tidak satu pada gambar. tempatnya. Itulah yang tidak pada tempatnya. Ya, akhirnya bukan kebaikan yang dapatkan, tetapi malah dia nanti terjerumus kepada menistakan ya nama-nama yang baik itu. Ya mungkin ada pesan secara khusus Ustadz buat saudara-saudara kita yang mungkin sudah terlanjur bertato dan gitu kepengen ya, menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini secara baik dan benar. Monggo silakan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Mas-mas, mbak-mbak semuanya yang mempunyai tato ya, bahwa mempunyai bertato itu dilarang di dalam ajaran agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW sampai melaknatnya. Artinya kalau sudah laknat itu adalah dosa yang besar. Oleh sebab itu, mari kita berbenah semuanya ya. Jangan anggap itu seni, jangan anggap itu sesuatu yang indah. Tetapi marilah kita dalam melakukan apapun ya, kita harus mempunyai ilmunya. Seandainya memang terbukti salah, itu enggak masalah. Kita sadar. Yang penting kita sadar, kita berusaha untuk berbenah. Tadi yang saya sampaikan, jalankanlah sholat yang baik. Seandainya tatonya bisa dihilangkan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bisa bersih. Kalau ke masjid juga tidak begitu segan gitu ya, karena ada gambar-gambar. Seandainya tidak bisa dihilangkan, ya bismillah, ya Allah, mungkin di sisa-sisa hidup ini saya ingin taat kepadamu walaupun bekas-bekas yang saya lakukan itu masih terlihat. Ya mudah-mudahan dengan mungkin ya sedikit rasa malu yang sering saya rasakan menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Kita sudah bergabung pagi hari ini di Tanya-Tanya Ustadz. Kita besok ketemu lagi Ustadz. Mudah-mudahan kita umurnya dipanjangkan dan bisa memaksimalkan di bulan Ramadan. Amin. Sehat selalu ya Ustadz ya. Selamat menunaikan ibadah puasa Ustadz. Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur sekali lagi, selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya-tanya Ustadz dipersembahkan oleh sedikit atau banyak jangan terus dihitung, sengaja atau enggak yang penting hati ikhlas. Rezeki tak kemana, tambah amalan tambah rezeki. Amal ayo ke kotak amal Indonesia.
ditunda lagi. Salurkan infak Ramadan Anda melalui www.kotakamal.org.